Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torka Tafakindi. Saya kelas 11 dari PJKT 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul topologi jaringan. Oke. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan. Node biasanya menyertakan perangkat seperti saklar, router, dan perangkat lunak dengan fitur saklar dan router. Topologi jaringan sering dipresentasikan sebagai grafik. Topologi jaringan menggambarkan susunan jaringan dan lokasi relatif arus lalu lintas. Administrator dapat menggunakan diagram topologi jaringan untuk menentukan penempatan terbaik untuk setiap node dan jalur optimal untuk arus lalu lintas. Dengan topologi jaringan yang terdefinisi dengan baik dan terencana, organisasi dapat lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaiki masalah, meningkatkan efisiensi transfer datanya. Fungsi topologi jaringan yaitu untuk memudahkan dan membangun dan merancang jaringan komputer. Selain itu, ada beberapa fungsi topologi jaringan komputer lain yang perlu diketahui. Misalnya, topologi jaringan dapat memastikan jaringan bekerja secara efisien. Kemudian, topologi jaringan juga berfungsi untuk membantu mengatasi masalah jaringan. Adapun beberapa fungsi topologi jaringan komputer yang lebih lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, topologi jaringan dapat mengaruhi bagaimana jaringan berfungsi. Ketika topologi jaringan yang digunakan sesuai, ini memastikan bahwa jaringan akan berfungsi secara efisien dengan terdapat peningkatan kecepatan transfer data. Yang kedua, topologi jaringan dapat membantu pengelola jaringan atau administrator memahami bagaimana seluruh infrastruktur jaringan diatur. Topologi jaringan memungkinkan administrator untuk memvisualisasikan jaringan dengan lebih baik. Oke, berikut adalah macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi mesh, yang terakhir topologi tree. Berikut adalah topologi bus. Berikut adalah gambarnya. Oke, kelebihan topologi bus yaitu memiliki desain yang unik. Desainnya menyerupai ruangan pada sebuah bus yang tergolong unik dan tidak bisa ditemukan untuk jenis topologi yang lainnya. Tidak hanya itu saja, topologi ini juga memiliki tata letak yang cukup sederhana sehingga tidak pusing saat Anda menerapkan metode topologi ini. Yang kedua, kelebihan selanjutnya dari topologi itu tidak butuh terlalu banyak perangkat keras atau hardware seperti switch atau hub. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, topologi ini hanya perlu terminator dan beberapa perangkat keras seperti BNC dan konektor. Yang ketiga, tidak hanya hemat biaya saja, tapi topologi ini juga mudah untuk dikembangkan. Bahkan untuk pemasangan perangkat barunya tak mengganggu perangkat yang sebelumnya sudah terhubung ke jaringan. Selanjutnya, kekurangan topologi bus. Kelemahan pertama yang dimiliki topologi bus yaitu tidak mudah dalam mendekati kesalahan. Meskipun titik error sudah ditemukan, tetapi dalam penanganannya tidak sembarang orang dapat mengatasinya. Perlu tenaga ahli untuk bisa menangani permasalahan yang ada pada topologi ini. Yang kedua, kelemahan dari topologi bus selanjutnya yaitu transfer datanya terlalu padat. Pada saat jumlah perangkat yang terhubung pada topologi terlalu banyak, maka bisa berpengaruh dalam transfer data. Terlebih lagi, jika jalur utama rusak, maka hal ini akan berakibat pada jaringan yang akan mengalami error. Kelemahan yang ketiga yaitu kecepatan aksesnya akan sangat berpengaruh pada perangkat yang lainnya. Apabila suatu perangkat menggunakan kecepatan yang tinggi untuk akses datanya, maka akan berakibat pada penurunan kecepatan di perangkat yang lainnya. Agar dapat memperkuat sinyal, maka harus menggunakan perangkat keras yaitu dengan repeater. Yang kedua itu topologi ring. Berikut adalah gambar topologi ring. Oke, kelebihan pertama topologi ring adalah data mengalir dalam satu arah sehingga mengurangi kemungkinan tabrakan data. Yang kedua, kontrol lebih mudah. Server jaringan atau node pusat tidak diperlukan untuk mengontrol konektivitas jaringan antar setiap node. Data dapat ditransfer dengan kecepatan tinggi. Yang keempat, node tambahan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi kinerja jaringan. Yang kelima, dengan beban jaringan yang tinggi, topologi ring dapat memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus.
Yang keenam, instalasi cenderung lebih mudah. Kekurangan topologi ring yaitu jika salah satu node dalam topologi ring rusak, seluruh jaringan bisa ikut rusak. Kekurangan ini biasanya diatasi dengan menggunakan jenis topologi ring bidireksional yang dapat membuat jalur alternatif ketika satu jalur mengalami gangguan. Yang kedua, semua data dan ditransfer melalui jaringan harus melewati setiap node di jaringan, yang dapat membuatnya lebih lambat dibandingkan topologi star. Yang ketiga, pengembangan jaringan lebih susah dilakukan karena penambahan atau pemindahan perangkat dapat berpotensi merusak jaringan. Yang keempat, koneksi topologi ring bisa lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan kartu Ethernet, hub, atau switch. Pasalnya, dalam topologi jaringan ini, perangkat keras diperlukan untuk menghubungkan setiap node ke jaringan. Oke, selanjutnya topologi star. Berikut adalah gambar topologi star. Oke, kelebihan pertama dari topologi star adalah memudahkan pengelola jaringan karena semua perangkat terhubung ke satu titik. Administrator jaringan dapat dengan mudah memantau dan mengontrol aktivitas jaringan dari perangkat pusat. Yang kedua, kegagalan satu perangkat dalam jenis konfigurasi star tidak akan mengaruhi seluruh jaringan, hanya perangkat yang terhubung langsung dengan perangkat yang gagal yang akan terpengaruh. Yang ketiga, topologi star lebih mudah diamankan dibandingkan jenis bus dan ring. Administrator jaringan dapat menerapkan kontrol akses dan firewall pada perangkat pusat untuk membatasi akses dan melindungi jaringan dari serangan cyber. Kekurangan topologi star adalah seluruh jaringan bergantung pada perangkat pusat. Jika perangkat pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terputus. Yang kedua, membangun topologi star umumnya lebih mahal dibandingkan topologi bus dan ring karena membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat pusat. Yang ketiga, kecepatan jaringan dalam topologi star dapat terhambat jika perangkat pusat memiliki kinerja yang rendah atau terjadi kepadatan lalu lintas data. Oke, selanjutnya topologi mesh. Berikut adalah gambar topologi mesh. Bagian pertama dari topologi mesh adalah kemampuannya mendeteksi gangguan atau kesalahan pada jaringan dalam waktu yang lebih cepat. Kemampuan tersebut akan memudahkan Anda memperoleh informasi saat jaringan mengalami gangguan atau kesalahan. Yang kedua, jaringan mesh dapat menyaring keamanan data sehingga pengguna dapat meningkatkannya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, topologi mesh mampu menghadapi permasalahan jaringan dengan baik. Karena ketika ada satu komputer terkena masalah jaringan, hal tersebut tidak akan menjalar ke komputer lainnya. Yang keempat, jaringan mesh memiliki hubungan beberapa dedicated link di mana data langsung dikirimkan ke komputer. Hal tersebut membuat pengiriman data menjadi lebih cepat karena tidak perlu melewati beberapa komputer lain terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan topologi mesh. Kerumitan jaringan mesh menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang kurang tertarik untuk menggunakannya. Jadi bagi Anda yang masih awam, ada baiknya berpikir ulang bila akan memakainya, atau ada baiknya bila proses tersebut dipercaya kepada orang-orang yang ahli dalam jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh adalah salah satu arsitektur jaringan yang membutuhkan banyak biaya. Bagaimana tidak, untuk pemasangannya saja dibutuhkan kabel yang tidak sedikit, belum lagi ditambah dengan biaya-biaya lain yang menyertai. Yang ketiga, sebuah jaringan yang tidak praktis. Topologi mesh adalah arsitektur jaringan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna. Selain biaya pemasangan dan perawatannya tidak murah, masih ditambah pula dengan proses konfigurasi ulang untuk masing-masing komputer. Selain itu, alat-alatnya yang cukup merepotkan. Oke, selanjutnya adalah topologi tree. Berikut adalah gambar topologi tree. Oke, kelebihan pertama topologi tree adalah merupakan jenis jaringan yang lebih besar jika dibandingkan dengan arsitektur jaringan lainnya, karena topologi ini bertugas membagi semua jaringan pada bagian yang lebih mudah untuk diatur. Kelebihan kedua topologi tree adalah memiliki akses pada hub pusat maupun jaringan
Keunggulannya berupa akses semacam ini memungkinkan dua perangkat atau lebih yang berada di dalam jaringan dapat dihubungkan secara langsung dengan lebih cepat ke hub pusat. Yang ketiga, meskipun ada keterbatasan tidak koneksi dan lalu lintas siaran pada topologi tree, tetapi teknologi ini telah menyediakan kecukupan ruang untuk ekspansi pada jaringan di masa depan. Dan keempat, salah satu ciri dari topologi tree adalah kemudahan dalam mendeteksi kerusakan maupun kesalahan. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa topologi tree memiliki manajemen data yang baik serta mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Kekurangan topologi tree yang pertama adalah apabila terjadi kegagalan utama pada data kabel trunk maupun hub pusat, seluruh jaringan bisa melengkung, padahal seluruh jaringan ini memiliki ketergantungan dalam satu hub pusat. Hal ini menjadi salah satu titik kerentanan topologi tree. Yang kedua, jaringan topologi tree terutama dari segi tingkatan ukuran di luar titik tergolong lebih rumit atau sulit. Nampaknya kinerja dapat melambat. Yang ketiga, dibutuhkan jumlah kabel maupun hub yang lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan berpotensi membengkak. Belum lagi jika ada komputer di tingkat tertinggi yang mengalami masalah, maka otomatis komputer di bawahnya juga akan berdampak. 4. Topologi ini memiliki banyak perencangan yang padat node, sehingga jika dibandingkan topologi jenis lain, pemasangan kabel pada topologi tree cenderung lebih rumit. Jadi tidak mengherankan bila konfigurasi dan perawatannya tergolong lebih sulit. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.